Halo, nama saya Jack. Gadis cantik sepertimu minum sendirian di sini. Apakah kamu patah hati? Apa urusanmu? Di mana saya? Maaf, saya harus. Pergi lebih awal. Mau tinggal bersamaku? Lepaskan tanganmu. Kalau tidak, aku akan marah. Aku suka melihatmu marah. Lepaskan ini. Pemeriksaan keamanan sekarang. Tolong tunjukkan KTP-mu. Apa yang kamu lihat? Aku minum sendirian lagi. Aku tidak punya. Dia pacarku? KTP. Aku akan ke rumahmu. Oh, lepaskan. Bukannya kamu bilang dia pacarmu? Ini. Sementara kamu mengerti? Pergi-pergi. Jangan bergerak. Lepaskan pergi, lepaskan pergi. Siapa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan aku, apa yang kamu bicarakan? Aku akan ke rumahmu. Jangan merusak kesenangan kamu. Orang gila, siapa kamu? Lepaskan aku, kenapa kamu melakukan ini? Jangan tarik-menarik di jalan. Dia istriku. Apa urusanmu? Siapa istrimu? Siapa tahu? Di mana mobilmu? Kamu masih muda, aku mabuk. Lepaskan, kenapa kamu tidak pergi? Kita harus menemukan mobilmu dulu. Atau kamu bisa ikut aku kembali ke pesta berdiri tegap di kantor polisi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu tidak boleh menyentuh topi polisi. Apa kamu tahu? Di mana mobilmu? Aku akan mengembalikannya untukmu. Oke. Mengapa aku harus memberitahumu di mana mobilku? Kau bisa menyingkirkanku jika kau menemukan mobilmu. Bukankah kau selalu membenciku, itu benar? Itu benar. Pergi. Adik kecil. Kamu terlihat sangat keren saat memukul seseorang tadi. Tunggu sebentar. Kau malu? Kau malu? Jauhi aku. Semakin kau mengatakan ini, semakin menunjukkan bahwa kau malu. Jika kau mengatakannya lagi, aku akan memborgolmu dan Membiarkanmu. pergi. Oke. Benar-benar turun salju. Katakan dengan jelas ruangan mana itu. Lihat baik-baik di mana ini. Hei, lihat saljunya. Ayo pergi, ini sangat langka. Rumahku? Apakah itu tidak tampan? Tampan, sangat tampan. Kakakku membelikannya untukku. Bagus apa? Masalahnya masuk. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Jadi aku tidak akan membantumu mencuci muka dan kaki. Biarkan saja bau itu bau. Kau menebaknya benar. Kau menebaknya benar. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau pintar.
Apa yang Ming katakan? Aku bilang kau menebaknya. Benar? Orang yang menyebabkan kecelakaan mobilku. Adalah dia. Berbaring kau, jangan ganggu aku. Oh, Aku apa yang kau lakukan, kau berbaring. Apa yang kau inginkan aku ingin. belajar cara memborgol. Untuk Beberapa alasan kau berbaring. Aku memberitahumu. Jika Anda tidak mengajarkan saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Anda harus melakukannya terlebih dahulu sebelum saya dapat mengajari Anda. Baik, Letakkan tanganmu bawah dan borgol itu. oh menakjubkan. Ini. Borgol. Begitu cepat. Saya tidak tahu mengapa saya mempelajari hal ini. Apa yang Anda lakukan? Belum ya, Kak? Harusnya GBS bersandar. Sebaliknya ada yang salah. Memberikan tangan Anda. Apa yang Anda mengerjakan? Anda tidak. Apa yang Anda mengerjakan? Mengetahui caranya. Kalau gitu gimana, Gan? Little brother. Karena sudah lihat kartu identitas saya jadi. Sehingga Anda tahu usia saya. Saya akan borgol Anda. Sehingga Anda tidak akan memberitahu siapapun yang keluar jadilah. Baik. Anda sedang naik petugas polisi, hei. Hei. Suran. Gue dengar ya, Gan. Jika Anda tidak datang. Pelayan tolong bantu saya mengambil barang-barang ini. Saya tidak peduli bagaimana Anda merasa sekarang. Dan saya tidak peduli apakah Anda ingin bangkit atau tidak. Tapi ada yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Bos Anda Suran ada di luar pintu Anda. Mengapa Anda di rumah saya? Gimana sih? Buka pintu dengan cepat, you beast in. Pakaian manusia. Hooligan. Hai Presiden Su.
Mengapa Anda ada di sini? Bisakah saya masukkan? Presiden Y. Hubungan antara Anda dan Zhang Dayu adalah privasi pribadi Anda, dan saya tidak berhak untuk mencampuri. Tetapi ketika Zhang Dayu dipilih sebagai juru bicara Qingyang, Anda seharusnya memberitahu perusahaan. Tentang situasi ini. Saya salah. Saran pribadi saya adalah, Anda sebaiknya menyimpan semua foto ini. Tidak. Tidak. Ada yang boleh menyentuhnya. Baiklah. Saya tidak akan menyentuh barang-barang Anda. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah Anda membuang foto-foto ini, atau Anda pergi dari sini. Saya tidak ingin Anda terus terjebak dalam emosi masa lalu. Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan dan kehidupan baru yang harus dihadapi. Baiklah. Saya akan pergi dengan Anda. Ayo, ayo. Presiden Su. Tolong bawa saya ke rumah saya yang lain. Kakak Anda punya dua rumah. Bagaimana lagi saya bisa menjadi kakak Anda? Dari sekarang, periode kehidupan ini akan disegel di sini selamanya. Berbalik. Halaman. Berikan. Jadi bisakah Anda? Berjalan menjauh dari emosi masa lalu. Seperti yang Anda katakan padanya. Anda lihat orang lain hanya mengunci pintu dan tidak pernah kembali. Kami berbeda. Orang yang dia hilangkan masih nyata dan hidup di dunia ini. Tetapi orang yang saya hilangkan tidak nyata sejak awal. Itu ilusi. Perangkap yang dipasang untuk saya oleh orang lain. Dia hanya hidup dalam ingatan saya. Tetapi saya lebih memilih untuk percaya bahwa ingatan ini nyata, karena dia membuat saya bahagia. Maaf Tante, saya baru saja buru-buru kembali dari perusahaan. Anda lihat bagaimana kerugian ini dihitung. Saya akan mengganti semua kerugian di sini. Aku tidak mengatakan ini tentang kamu. Kalian anak muda benar-benar tidak tertahankan. Kalian membawa orang-orang yang meragukan ke rumahku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku sedang mempertimbangkan untuk meminta kalian membatalkan sewa. Tolong jangan, Bibi, aku janji. Ini pasti pertama kalinya dan tidak akan terjadi lagi akan ada. Waktu berikutnya. Hei bos,
Aku sedang mencari petunjuk sekarang. Oke. Kalau begitu aku akan kembali sekarang Maaf Bibi, aku harus buru-buru kembali sekarang. Aku baru saja kembali di tengah pencarian petunjuk. Kamu lihat semuanya berantakan sekarang. Aku bahkan tidak bisa minum seteguk air panas. Aku belum makan sesuap pun sejak pagi hingga sekarang. Tapi jangan khawatir, aku akan membersihkan semua di sini segera setelah aku punya waktu di akhir pekan. Oke, aku pergi dulu. Anak muda. Pindahkan dua bangku ini dari sini. Dan pindahkan sofa ke dalam. Bibi, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum datang? Apa yang kamu lakukan? Ini tidak layak huni. Tidak layak huni. Maka jangan tinggal di sini. Pindah. Bukankah kita sepakat kemarin bahwa aku akan membayar semua kerusakan pada perabotan ini? Berapa banyak yang bisa kamu bayar? Aku menghabiskan lebih dari 1.000 yuan untuk membeli 2 meja itu. Aku akan ambil uang dan memberikannya padamu, oke? Kamu harus membayarnya. Tapi kamu harus memindahkan. Itu hari ini kamu sudah menemukan beberapa orang. Untuk mengacaukan rumahku hari ini. Aku jamin kamu akan menemukan rombongan. Untuk merobohkan tembokku besok. Daripada membiarkan orang yang merepotkan seperti itu tinggal di rumah ini lebih baik. Menaruh beberapa perabotan tua di dalamnya. Kamu harus berkemas dan bersiap-siap untuk pindah. Di mana sofa itu? Apa? Siapa kamu yang berbaring di sini di siang bolong? Hei teman serumahku menikah dan apartemen 2 kamar kecil itu menjadi kamar pernikahannya. Dan aku diusir. Haha. Hei, apa yang kamu tertawakan? Sekarang ada kabar baik dan kabar buruk untukku. Mau dengar yang mana dulu? Aku suka sedih sebelum bahagia. Kabar buruknya adalah pemilik rumah kita sedang membuat keributan di rumah dan aku diusir. Kabar baiknya adalah kita bisa mencari rumah bersama. Haha hei. Setelah kamu punya pacar sebelum kamu berteman, denganku kamu bisa menitipkannya padaku dulu. Haha. Menurut paman cabai selebriti internet, eksekutif perusahaan mikro yang banyak diperhatikan, diduga melakukan penipuan dan penggelapan 20 juta dolar AS dalam skandal dana ekuitas swasta, telah membuat kemajuan. Sejak paman cabai sangat meminta agar eksekutif perusahaan mikro itu meminta maaf kepada semua pelanggan. Hingga saat ini, 259.200 detik telah berlalu setiap detik yang berlalu. Eksekutif itu punya kesempatan untuk berdiri dan mengakui dosa-dosanya yang lalu. Ya Tuhan, paman cabai yang penyayang memberinya 259.200 kesempatan. Tapi dia tidak menghargainya sekalipun. Sungguh keterlaluan. Karena itu, aku memutuskan untuk mempublikasikan semua informasi yang kumiliki. Aku mencuci 3 di restoran Cina. Ini uang yang kusimpan untuk masa pensiunku. Tapi dia merampas semuanya. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menghancurkan kepalanya dengan piring ini. Ini adalah uang. Ibuku menyelamatkan hidupnya, tapi seseorang menipunya. Ibuku sakit dan marah dan dia tidak pernah bangun lagi. Ketika kami mencoba mengumpulkan dana, dia penuh dengan kata-kata manis dan menepuk dadanya untuk menjamin keuntungan. Aku hampir menghancurkan dadanya. Jadi aku memberinya 100.000 dolar AS tapi tidak ada sisa tulang pun. Aku MAKI sudah lama sekali. Bisa kamu percaya? Aku belum berjalan di siang hari selama 8 tahun. Untuk melunasi hutangku, aku tinggal di ruang bawah tanah ini, aku meminjam uang. Ketika bisa mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang ketika aku bisa mendapatkan uang, aku menulis program untuk orang-orang siang dan malam. Aku bahkan tidak berani pergi ke toko serba ada aku menggunakan ATM. Karena aku takut dia akan berteriak bahwa tidak ada saldo di kartu kamu. Aku seperti tikus yang terkubur jauh di bawah tanah di New York. Ini hidupku.
Hidup seorang pemenang beasiswa penuh Harvard. Dan semua ini berkat dia. 8 tahun. Telah menghabiskan persahabatanku untuknya. Dia adalah pembohong. Dan aku akan menuntutnya. Hari ini, aku mengungkapkan nama eksekutif ini. Dia adalah Su Yang, manajer umum perusahaan mikro di Greater China. Halo Jiandan. Aku pasti orang pertama yang ditemui Tuan Su setelah bergabung dengan perusahaan hari ini. Tolong bantu aku mengaturnya. Terima kasih. Tuan Su, selamat pagi. Tuan Su. Kecepatan komunikasi internet sangat cepat. Aku khawatir semua orang di gedung ini telah melihat videoku. Aku tahu mengapa kamu datang padaku. Kamu ingin tahu apakah hal-hal yang dikatakan dalam video itu benar? Tuan Su, aku tidak tertarik untuk bertanya tentang masa lalumu. Tapi dari perspektif hubungan masyarakat, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan untukku. Karena namamu telah terpapar di internet, dan karyawan perusahaan tahu tentang hal ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kita perlu memiliki cara internal untuk menenangkan orang. MAKI itu memang partnerku. Dia sedang mengalami masa sulit waktu setelah perusahaan bangkrut. Pada saat itu, teknologi inti kami terlebih dahulu dirilis oleh perusahaan lain. Dan aku satu-satunya orang yang memiliki akses ke teknologi ini selain dia. Jadi aku menjadi tersangka utama dalam kebocoran itu. Inilah kebenaran yang bisa aku katakan padamu. Aku harap kamu bisa menangani krisis hubungan publik ini dengan baik. Jangan biarkan citra perusahaan rusak karena aku. Tapi pada saat yang sama kamu harus bersiap. Aku mungkin kalah dalam gugatan ini, jadi jangan berkata sepatah kata pun untuk membela aku di konferensi pers. Tuan Su, aku percaya padamu. Terima kasih, kali ini kita tidak akan memberikan tanggapan positif. Tapi hanya menunjukkan kepada publik tanggung jawab sosial dan orientasi nilai perusahaan kita. Tuan Su, Tuan Ye, kalian semua telah menonton video pohon cabai. Aku sangat yakin dampak dari insiden ini dapat diminimalkan, asalkan kita segera mengirim tim hukum kita untuk menuntut Paman Cabai MAKI dan orang-orang di video tersebut. Agar mereka tahu bahwa pencemaran nama baik akan ada harganya. Mereka akan menghadapi para jaksa terbaik di Tiongkok dan Amerika Serikat. Jiang Nuo. Mereka tidak berbohong atau menyebarkan rumor. Mereka benar-benar korban. Aku tidak peduli siapa mereka. Kerusakan pada perusahaan sudah terjadi. Aku pasti akan menggugat aku. Oke, kamu tidak perlu menangani krisis hubungan publik ini. Aku sudah menyerahkannya kepada Tuan Ye untuk ditangani. Aku percaya kamu akan menanganinya dengan baik. Jangan khawatir Tuan Su, aku akan pergi mempersiapkan sekarang. Kamu bisa menikmati kesenangan memukul aku lagi. Ya, aku sangat menikmati kesenangan ini. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu setelah menonton video MAKA. Dia sudah tua. Dan matanya dipenuhi kebencian. Semua ini berkat kamu. Xiong Jiajie. Aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak bisa lepas dari kendalimu. Tapi kamu tetap harus datang menemuiku. Aku punya beberapa informasi yang kamu butuhkan. Terserah padamu apakah kamu ingin mendapatkan informasi yang kamu inginkan. Atau tidak aku diusir oleh pemilik rumah? Tidak apa-apa. Aku punya teman yang ingin menyewakan rumah di kawasan bisnis CBD. Rumah itu punya 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Aku akan kasih kamu harga sewa yang lebih murah. 8.000 yuan per bulan. 8.000 yuan itu dianggap murah, itu setara dengan gaji beberapa bulan aku.
Kamu bilang kamu baru saja diusir oleh pemilik rumah, dan suasana hatimu sedang buruk. Apa yang kamu butuhkan sekarang adalah rumah yang besar dan terang. Untuk membuatmu merasa lebih baik, dengarkan aku, uang bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahagia setiap hari. Tapi aku mungkin menganggur kapan saja. Benar? Ayo dengarkan aku. Cui Dabing bilang, tingkat klik semua video yang aku posting bulan ini tidak cukup untuk menutupi gaji yang dia bayarkan padaku. Jadi aku takut aku akan menganggur. Lagi pula hal yang paling sulit dicari saat ini adalah pekerjaan. Sangat sulit mencari pekerjaan sekarang. Kamu juga punya masalah. Tidak setelah mendengar keluhanmu. Aku merasa sangat bahagia, dan tidak ada yang perlu disedihkan. Kamu punya sikap yang sangat baik. Kamu bilang pasti lebih mudah bagiku mencari pekerjaan dibandingkan kamu. Apakah kamu ingin pindah kerja? Tidak, aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Aku melihat laporan di TV yang mengatakan bosmu adalah penipu. Itu semua omong kosong. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia terpengaruh? Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk menghadapi nasib buruk seperti ini. Kalau aku sudah lama ambruk. Tapi dia sekuat Iron Man. Kamu pikir ini benar? Sulit untuk mengatakan. Kamu tahu semua orang kaya ini punya sejarah darah dan air mata. Entah miliknya sendiri atau orang lain. Pagi ini dia bilang padaku bahwa orang di video itu adalah mantan partnernya. Kenapa dia bilang begitu? Lagi pula, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani nebak urusannya dan percuma menebak. Jadi kalau begitu, hal ini benar. Lagi pula entah benar atau tidak. Apapun yang terjadi, dia pasti yang terakhir tertawa. Hei, ada sesuatu yang terjadi pada Suan. Kamu tahu siapa Suran itu? Hei Suran, adalah General Manager Greater China dari mikro company aku. Baru tahu setelah menonton berita hari ini, bahwa dia dulu adalah penipu di Amerika Serikat. Kupikir pria ini cukup tampan. Tapi tidak menyangka dia seperti ini. Penipu. Kan? Penipu. Iklan sewa ini benar-benar penipuan. 3 rumah menyewakan rumah yang sama pada saat yang sama. Aku menelepon saat bangun pagi. Itu sudah disewakan 2 bulan yang lalu. Terlalu tidak bisa diandalkan. Anggaran camel. Tahu bahwa anggaran sudah melampaui lagi? Anggaran sudah melampaui lagi dan lagi. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Kamu mau aku kasih tahu? Aku kasih tahu, oke? Aku punya pertanyaan lain untukmu sekarang. Semua departemen kita sudah pergi. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Karena rumah kita sudah habis masa sewanya. Dan kita akan segera diusir. Jadi kita ingin memeriksa catatan sewa di internet. Perusahaan rumahmu, oh. Kamu tinggal bersama. Tidak. Semua orang ada di sini. Kamu bohong padaku. Tidak. Kami punya petunjuk. Saya baru saja menemukan klub orang hilang. Semua anggotanya pernah mengalami hilangnya kerabat mereka. Mereka berkumpul seminggu sekali untuk membicarakan pengalaman pribadi mereka. Jadi saya pikir selama saya mengikuti, saya pasti bisa membuat cerita yang sangat menyentuh. Cerita yang sangat menyentuh. Tang Jiji, kamu tinggal di mana? Bisa kasih tahu saya, dia tinggal di mana? Dan bagaimana keadaannya? Bisa kasih tahu saya. Saya pikir kamu sepertinya dari Mars. Kamu pasti bukan orang bumi kan? Kamu tahu tidak, orang bumi sekarang sudah sangat sibuk. Saya kasih tahu, Tang Jingxi, kamu bilang, tidak ada yang mau mendengar drama sedih. Sekarang tidak ada yang mau menontonnya. Sekarang sangat sederhana, kamu hanya perlu menyedot semen. Camel, tahu kamu hanya bisa menyedot semen ini, setelah menyedot semen. Kamu tidak bisa melakukannya. Saya kasih tahu. Klub apa yang mau kamu syuting? Kamu bisa syuting kecuali kamu bisa syuting. Sirda Ratu Zixi, Xiao Yuiwe, bisa tidak, kamu tidak bisa kan? Bos, saya tidak bisa syuting cerita Xiao Yuiwei, tapi saya pasti bisa syuting cerita yang sangat menyentuh. Saya percaya selama itu menyentuh, pasti akan menarik perhatian. Seperti saat kamu pergi ke konser Luo Daiyou dari Beijing ke Shanghai, setiap gerbong Penuh dengan orang It yang pergi ke konser. Kamu terjepit di antara mereka. Terjepit di kursi keras sepanjang malam.
dan menyanyikan Luo Dayo sepanjang malam. Tapi kamu berbalik dan kembali keesokan harinya. Karena kamu tidak membeli tiket untuk konser. Apa kamu sudah gila? Apa aku melihat konser Luo Dayo? Bagaimana kamu tahu? Berapa umurku saat itu? Berapa umurmu? Apa yang kamu tertawakan? Apa hubungannya ini denganmu? Apa yang kamu tertawakan? Biar ku katakan padamu. Tang Cici. Masalah ini sangat sederhana. Hubert Hukamo. Selama ada tingkat klik. Tingkat klik. Kau tahu setelah tingkat klik naik kamu akan baik-baik saja. Kalau tidak kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas. Aku malas memberitahumu jadi. Kamu harus berhati-hati. Hei bos, jaga diri dia. Bilang dia akan menipu semua perasaan dan propertimu. Ketika kamu mendengar namanya kamu masih begitu cemas, dan bergegas ke sini lagi. Aku datang ke sini untuk menjelaskan beberapa hal padamu sekarang, Shuyao. Hanyalah sebuah fantasi. Di hatiku. Yang ada dalam ingatanku. Bukanlah orang yang sama dengan yang ada dalam kenyataan. Shuyao yang tinggal di Amerika Serikat sekarang adalah milikmu. Dan tidak ada hubungannya denganku, jadi aku menyarankanmu untuk tidak menggunakannya untuk mengancamku. Benar? Biarkan aku melihat ini. Aku mohon padamu. Tolong jangan biarkan aku pergi. Aku mohon tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku mohon Jangan bunuh aku. Shuyao, sejak itu kamu belum menemukan pacar atau tempat tinggal. Kamu tinggal di hotel. Setiap hari seperti workaholic. Bersembunyi di kantor. Untuk waktu yang jauh lebih lama dari waktu istirahatmu. Kenapa? Apakah wanita ini juga mengambil jiwamu? Aku tidak begitu apa aku. Benar-benar belum menghubungi Suran. Aku tidak pernah menghubungi Suran. Dia mengasingkan diri. Selama 8 tahun setelah kembali ke Tiongkok, dia tidak punya teman, tidak punya pacar, tidak punya waktu luang, dan tidak punya ruang pribadi. Qin Shuyao ini menjalani hidup yang persis sama denganmu. Setelah kami menemukan bahwa dia adalah seorang aktor yang gagal. Setelah meninggalkanmu kamu menjadi kaya dan tinggal di sebuah rumah di Florida. Tanpa meninggalkan rumah. Aku menulis surat untukmu setiap hari, tapi aku tidak pernah mengirimkannya. Sekarang hidupnya dikendalikan olehmu. Jika kamu bekerja sama dengan kami, dia akan hidup. Jika kamu menolak, dia akan mati. Jika kamu menginginkannya mati, maka biarkan dia mati. Kamu harus tahu bahwa ada senjata yang mengarah ke kepalanya. Aku hanya perlu menelepon. Dan pihak itu tidak ada hubungannya denganku. aku sebenarnya menang. Kamu telah berubah menjadi binatang yang dingin, mencari keuntungan, dan tak berperasaan. Kita sekarang adalah orang yang sama. Ayo sapa Shuyao. Halo. Bagaimana kalau kejutan? Orang yang dulu aku kenal adalah seorang yang bisa menulis puisi, bernyanyi, dan menangis saat menonton film.
Aku sudah lama lupa seperti apa orang itu. Aku sangat berterima kasih bahwa kamu telah mengubah orang itu menjadi seperti sekarang aku. Dingin. Dan kejam. Hanya dengan cara ini, dia bisa bertarung besar denganmu. Maka Anda harus mempersiapkannya dengan baik, karena Anda pasti akan kehilangan setelan MAKI. Poster Hurt IAM. Hilang saya pergi tinggalkan saja ujaran dari sini Anda dengan bangga pergi dan miliki. Menyenangkan tinggalkan di sini ujaran dari sini. Bisa menangis ribet dan kutukan sebanyak yang saya inginkan tapi jangan jawab. Coba undang Pak Li untuk membagikan pengalamannya kepada kami. Hai semua orang, nama saya adalah Li Shujing. Pada hari istri saya menghilang 6 tahun yang lalu. Saya punya seperti biasa pergi ke toilet. Dicuci. Membuat sarapan. Dan kemudian keluar. Saya hanya piring dan tidak sakit. Niat tapi dia menghilang. Dan itu ditiru. Sejak saat itu, saya jadi alkoholi. Akan mabuk setiap hari. Dan saya tidak bisa pulang kecuali saya sedang mabuk. Kemudian saya berhenti minum. Sampai sekarang, saya belum menyentuh minuman alkohol selama 789 hari. Hanya itu yang harus saya katakan. Oke, siap, Kakak undang. Nama saya adalah Suran. Sekarang begitu banyak tahun telah berlalu. Saya telah melepaskan semuanya. Dan saya sangat senang. Karena saya tahu dia masih hidup di dunia ini. Dan dalam hatiku, kita belum pernah bongkar. Apa yang ingin saya beritahu semua orang adalah hal itu. Anda tidak boleh membenci mereka yang tertinggal. Terima kasih ya. Aku bilang kamu tidak datang dan mengambil gambar. Anda sembunyi, Anda adalah orang yang aneh. Saya tiba untuk berpartisipasi dalam acara. Mengapa saya tidak dapat mengambil gambar? Pergi dan berada Hyukin kepada penjaga keamanan. Untuk memberikan kameranya. Anda tidak memiliki ini benar. Jika Anda tidak memberikan kamera, saya menjamin Anda akan masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Apa Pak Jiang? Tuan Feng Anda. Di sini untuk berpartisipasi dalam aktivitas grup. Juga apa yang terjadi? Dia mengambil foto palsu. Diam-diam? Menurutku dia tidak melakukannya diam-diam. Dan dia tidak mengambil foto palsu. Kalau dia benar-benar ingin mengambil foto diam-diam, apakah kamu akan tahu? Dia duduk di sebelahku. Oke. Keluarkan kartu persmu. Aku bukan wartawan. Aku hanya seorang fotografer. Tapi aku bisa memberikan kartu namaku. Halo? Tang Kiki bahkan namanya palsu. Apa gunanya kartu nama ini? Ini nama asliku.
Namaku Tang Kiki. Kiki 49. Tidak pantas. Kartu namamu diambil oleh Pak Jiang. Bagaimana jika Pak Jiang membuat masalah untukmu atas nama perusahaan? Pak Feng, kamu benar-benar suka bercanda. Bagaimana? Mungkin aku melakukan ini? Ayo. Kamu bebas. Datanglah ke perusahaan untuk mencariku. Ketika kamu punya waktu, aku akan mentraktirmu teh dan memberimu beberapa materi yang sangat menarik. Terima kasih sebelumnya. Oh. Ngomong-ngomong, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Feng Luffy. Terima kasih. Yah, aku ada urusan, aku akan kembali ke perusahaan dulu dah. Kurasa kamu akan mencarinya lagi besok. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengembalikan kartu nama itu padanya. Dengan IQ Pak Jiang, apakah kata-kata ini sulit diingat? Mengapa aku harus mempermalukan seorang gadis kecil? Yang lemah selalu meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan mengintimidasi mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Hei sederhana. Kamu ada waktu sekarang? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa bosmu tidak seperti yang dikatakan rumor. Dia bukan orang jahat. Kamu tidak seharusnya meragukannya. Kamu panggil aku sampai larut malam, hanya untuk memberitahuku. Tentang ini kamu gila ya? Redaksi utama Cui, tolong datang ke sini redaksi. Utama C, tolong tanda tangani. Selembar kertas ini, Kiki Tang Kiki. Apa kamu tahu kamu lagi ada masalah lagi? Ada apa, bos? Ada apa? Apa bos mau aku kasih tahu? Jiang Dong datang ke perusahaan. Dia bilang kamu diam-diam foto Suran tadi malam. Apa kamu diam-diam foto Suran? Dan sekarang dia mau menggugat perusahaan kita. Tapi aku sudah bilang sama dia kemarin. Aku bilang aku fotografer. Aku lagi foto klub orang hilang. Berarti kamu sudah bilang sama dia tadi malam. Kan? Kenapa kamu balas bicara sama dia? Apa yang akan terjadi kalau kamu dimarahi? Kamu ngapain? Ah, kamu. Nggak ada kerjaan, kamu ngapain? Ngapain? Duduk. Apa yang akan terjadi kalau dia marahi kamu? Kamu tahu telinga kamu buat apa? Tang Kiki, telinga. MU itu buat kalau orang marahi kamu itu. Masuk dari telinga ini dan keluar dari telinga ini. Kamu nggak tahu ini? Kamu nggak tahan? Kenapa kamu balas bicara sama dia? Sekarang dia sudah ambil alih website kita. Kenapa? Aku yang jadi korban, bos. Apa kamu salahkan aku? Apa aku yang salah? Aku kasih tahu. Aku baru saja dimarahi sama redaksi. Utama, kamu nggak bisa terima. Apa yang Sangdong bilang? Kalau dia nggak pecat kamu, aku akan gugat perusahaan kita sampai habis. Zhao Ning, apa yang menurutku harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apakah ini benar? Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memberitahumu. Apa yang harus dilakukan, tolong pecat.
Maaf bos. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sangat merindukan tempat ini. Aku suka memotret kucing terbang. Aku juga suka kursi bernyanyi. Fat Kiksi tolong. Aku memohon cepatlah pergi tolong. Selamatkan perusahaan kita. Perusahaan kita hanya perusahaan kecil kami. Tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Kami tidak tain tolong. Cepatlah pergi dari sini. Setelah kamu pergi aku masih punya hal yang harus dilakukan. Aku ingin menulis surat permintaan maaf untuk Jiang Dong. Bayar Kibertu. Aku hanya pernah menulis surat permintaan maaf sekali dalam hidupku. Yaitu saat aku di kelas 3 SD. Untuk siapa aku menulisnya? Surat permintaan maaf untuk teman sekelasku. Karena dia tidak bisa menulis. Dia memintaku menulis untuknya. Dan kemudian dia memberiku uang. Aku punya uang untuk dicari. Jadi aku menulis. Sekarang aku berusia 40 tahun. Oh. Aku berusia 40 tahun, dan aku masih harus menulis surat kritik. Diri Tang Kiki berkat kamu. Aku bilang padamu, cepatlah pergi dari sini. Dan bawa juga kursi bernyanyi ini bersamamu. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan itu? Bernyanyilah selamat tinggal terus. Kapan kita akan bernyanyi lagi? Bawa semuanya. Apa yang kamu lakukan? Di kalender ini, jelas tertulis Crazy Cat. Ini adalah seseorang dari perusahaan kita. Mengapa kamu membawanya? Mengapa kamu menganggap itu milik perusahaan? PIN nomor ini kamu membelinya bersamaku saat rapat terakhir. Uang yang aku habiskan. Punya siapa? Siapa? Waduh. Ini dibeli di luar, seharga lebih dari 5.000 yuan. Aku bisa menuntutmu. Kamu pencuri dari perusahaan. Aku tidak punya itu. Kamu dipecat apa? Yang akan kamu lakukan dengan ini? Apa? Kamu mencoba menipu? Kalau begitu jangan ambil. Apa yang akan kamu lakukan dengan foto ini? Ini. Di atas aku. Mengigau saja, tentu saja aku tahu fotonya adalah kamu. Tapi bingkainya milik perusahaan. Sangat sederhana, keluarkan fotonya dan tinggalkan bingkainya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu bahwa Kiki sudah pergi. Dan aku juga berhenti. Bagus sekali. Aku baru saja bicara lama. Hanya untuk melihat bagaimana reaksimu. Akhirnya kamu bereaksi. Sungguh hebat. Hebat sekali. Aku bilang padamu, Tang Kiki, cepat bawa dia pergi bersamamu. Aku sangat senang. Masukin dia ke dalam kotak dan bawa pergi bersama-sama. Aku katakan padamu, Zhao Ning, firma hukum kecil, seperti kamu tanpa lisensi. Tak ingin mengemas barang. Sama sekali maaf telah melibatkanmu. Dalam masalah tidak apa-apa. Aku berhenti karena aku menyinggung Jiang Dong. Tapi kamu juga membiarkan aku sangat menyesal bahwa kamu kehilangan pekerjaanmu. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya orang yang keras kepala menurutku. Jika dia memecatmu hari ini, dia harus memecatku besok. Aku tidak mau tinggal di tempat yang bahkan tidak bisa melindungi karyawannya sendiri. Jadi lebih baik pergi lebih awal. Tapi kalau kamu melakukan ini, aku akan menghadapi banyak tekanan. apa kamu takut aku akan mencuri pekerjaanmu? Aku pasti akan merebut pekerjaan ini. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu gegabah. Dan pikirkan baik-baik dulu. Apa yang harus dipikirkan lagi? Aku tidak suka di sini. Izinkan aku memberitahumu satu hal. Sebenarnya aku ingin menjadi pengacara sungguhan. Bukan berdebat dengan kakek nenek di sini setiap hari. Setidaknya aku harus menemukan pekerjaan baru sebelum keluar. Izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya aku punya banyak tabungan. Aku tidak takut. Pada kalian berdua, tunggu. Sebentar bos, ini semua barang milikku sendiri. Bos, ini yang sudah kubantu editor-in-chief lakukan. Aku Sudah meminta tambahan gaji 1 bulan untukmu. Pergilah cepat-cepat. Tapi bos, Jangan panggil aku bos lagi. Aku bukan bos MU lagi. Tang Kiki. Apakah kamu tahu bahwa aku masih harus menulis surat permintaan maaf karena kamu? Aku pergi. sebenarnya kamu adalah orang yang baik. Dan aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Sekarang kamu tahu bahwa aku adalah orang yang baik. Tapi kamu sudah menyeretku juga. Baiklah Tang Kiki. Izinkan aku memberikanmu satu nasihat.
Sebenarnya kamu juga orang yang sangat baik. Tapi kamu hanya tidak cocok untuk industri kita. Kamu seharusnya cocok untuk melakukan apa yang kamu sukai. Apa kamu mengerti? Bos. Terima kasih, kamu benar-benar orang yang baik. Xiao Ning. Aku juga ingin memberikanmu satu nasihat kamu. Tak akan pernah bisa mengejar gadis-gadis. Dengan cara seperti ini, beberapa hari lalu kamu bilang kamu mau satu. Kita sedang mencari rumah bersama-sama. Sekarang kita belum menemukannya, tapi kita sama-sama nganggur. Ya. Jika nasib buruk datang, biarkan saja datang. Negatif kali negatif sama dengan positif. Sudah waktunya nasib kita berubah. Sejujurnya aku benar-benar sial. Aku sudah membayar semua tabunganku ke pemilik kos. Sekarang semua hartaku adalah gaji bulanan dari bosku, begitu juga. Dengan aku. Bukannya kamu bilang punya banyak tabungan? Ya. Aku meminjamkan semuanya ke teman-temanku untuk mendekorasi rumah pernikahan mereka. Jadi sekarang kita berdua jadi orang miskin. Yah, aku harus pulang dan membereskan barang-barangku hari ini. Pemilik kos sudah memberikan ultimatum. Situasiku mirip. Tapi setelah kita membereskan barang-barang kita, di mana kita akan menginap malam ini? Yah, kalau tidak ada pilihan, kita akan menginap di warnet semalaman kita. Masih harus mencari rumah besok kita. Pasti tidak bisa begadang semalaman. Dingin sekali tinggal di jalanan, kita bisa mati kedinginan. Aku punya ide bagus. Kita akan pulang dan membereskan barang-barang kita dulu. Lalu bertemu di pintu masuk Wanda Plaza jam 7.30 malam ini. Itu saja. Beri aku 2 porsi Black Forest. Kamu juga di sini. Kenapa kamu? Apakah kamu sering ke sini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Karena aku Parker. Waktu paling santaimu adalah saat aku paling sibuk bekerja, seperti matahari dan bulan yang tidak pernah bertemu. Jadi kamu tidak perlu bekerja hari ini ya? Aku menganggur, tentu saja tidak. Aku mengambil cuti khusus untuk pindahan. Aku mendengarkanmu. Kenapa? Orang ini benar-benar menarik. Mengundangmu hanya untuk mengundangmu. Yah, kalau harus ada alasannya. Mari kita merayakan satu sama lain. Mari kita rayakan pindahanmu dan merayakan matahari dan bulan yang akhirnya bertemu. Yah, apa yang kamu katakan kemarin sangat bagus, Hei. Pasti banyak orang yang tahu rumor tentangku. Apa yang aku katakan kemarin adalah sisi lain dari rumor itu. Tapi apapun sisi itu, semuanya sama bagiku. Hal yang sama. Di setiap sisi kamu telah kehilangan hal yang paling kamu hargai. Dan sangat putus asa. Aku harus pergi. Terima kasih, Tianming. Apa yang dikatakan Pamacili itu benar. Perusahaan V sekarang memblokir berita itu. Salah satu rekan dari penulis asli tidak sengaja merekam video seorang eksekutif senior perusahaan V karena alasan pekerjaan. Penulis asli bisa bersumpah dengan buku kakak bahwa isi video itu bersih dan sehat. Tanpa kata-kata sensitif dan kata kunci dan green dam tidak terhambat. Tapi perusahaan V tetap memaksa gadis itu untuk mengundurkan diri. Penulis asli mempertaruhkan nyawanya untuk memposting. Perusahaan V sangat baik dan kuat. Itu dilihat 10.000 kali sebelum dihapus. Apakah postingan ini memiliki tingkat klik yang tinggi? Apa yang terjadi dengan berita larangan yang disebutkan di judul? Forum belakangan ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Tuan Jiang.
Apa orang tidak tahu cara mengirim surat pengacara? Kalau berani, kirim surat pengacara ke semua komputer di dunia. Ya. Aku melakukan apa yang tertulis di postingan itu. Aku menangkap paparazzi yang memotretmu. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Jadi aku membawa pengacara untuk menemui pemimpin redaksinya keesokan harinya. Pemimpin redaksinya juga mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menghancurkan semua materi rekaman. Dan memecat paparazzi itu. Kurasa itu karena paparazzi itu tidak puas. Sehingga dia menulis omong kosong di internet. Apa kamu mau aku memperingatkannya? Jiang Dong. Pertama-tama aku ingin memberitahumu bahwa yang disebut paparazzi ini hanyalah seorang fotografer. Dia tidak mengambil foto rahasia hari itu. Aku hanya melakukan pekerjaan normalku. Dan orang ini adalah temanku. Jadi apa yang kamu lakukan sebenarnya agak berlebihan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tahu tapi aku harap kau bisa memastikan situasinya jelas sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan terlalu impulsif. Kenapa? Jarang untuk melihat rumah tanpa air mengalir. Belakangan ini, Sebenarnya tadi ada sebuah rumah yang benar-benar bagus. Tapi aku alergi serbuk sari dan aku Takut akan bersin saat masuk ke dalam. berapa banyak rumah yang sudah kita lihat? 32. Oh, aku benar-benar ingin berubah jadi siput sekarang. Kenapa? Karena kalau begitu, Kalau aku lelah, aku bisa menyusut dan bersembunyi. Dan aku tak perlu pindah lagi mari. Akhiri diskusi kita hari ini dan kita bisa melihat pemandangan besok. Apakah Tuan Su punya komentar lain? Aku harap bisa menyiapkan lebih banyak kopi Jamaican Blue Mountain di lokasi. Aku akan sering berkunjung. Ganti Jamaican Blue Mountain. Pihak A sering mengunjungi lokasi pihak B. Ini pengawasan. Dan dia juga ingin minum kopi milik pihak B. Tuan Feng. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Aku punya teman yang baru saja pindah kerja belum lama ini. Kebetulan aku punya posisi penulis naskah yang kosong. Suruh dia datang bekerja besok. Tapi, aku tidak yakin apakah bisa menghubunginya. Dia memiliki banyak reputasi. Tapi posisi ini sudah menunggunya. Terima kasih ngomong-ngomong. Bisakah kamu makan malam denganku akhir pekan ini? Ini bukan masalah besar. Pihak A yang akan membayarnya sepertinya. Aku memiliki banyak reputasi, tolong hubungi Sally, oke? Tuan Huang Sally. Silakan ambil cuti panjang. Kenapa? Sebagai penulis naskah, meskipun aku sering keluar dari skrip, aku sudah bekerja sangat keras. Kamu bisa pergi ke Eropa selama liburan panjang ini. Terima kasih Tuan Feng. Tolong berikan aku segelas Black Forest. Sudah kuperintahkan untukmu. Bulan dan matahari bertemu lagi. Hari ini aku akan mentraktirmu. Lalu aku harus bertanya alasannya terlebih dahulu. Karena kamu kehilangan pekerjaan. Kau tahu. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Aku punya lowongan dan aku sangat membutuhkanmu untuk datang. Aku sangat mengenal diriku sendiri. Aku sudah bisa diganti sejak kecil. Jadi tidak ada pekerjaan yang harus menggunakan aku. Aku serius. Salah satu perusahaan iklan temanku sedang membutuhkan seorang agen iklan. Jika kamu ingin menjadi penulis iklan maka kamu sama sekali tidak membutuhkan aku. Adalah tipe konsumen yang menjadi bodoh ketika melihat iklan. Aku tidak berpikir begitu. Kamu punya begitu banyak ide liar sepanjang hari jadi kamu sangat cocok untuk menjadi penulis iklan. Baiklah, biarkan koin yang memutuskan.
kepala pergi ekor jangan. Pergi tidak jangan pergi. 3 ronde 2 dari 3. Keberuntunganmu tidak mungkin seburuk itu kan? Mari kita lakukan sekali lagi. Terakhir. Dua kali pertama hanya pemanasan, itu bukan takdir dari Tuhan. Sudahkah kamu menemukan tempat tinggal baru? Ya. Lumayan nyaman. Rumahnya besar. Tempat tidurnya besar dan empuk. Ada sandaran. Dan ruangannya juga luas. Jika kamu punya kesulitan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Berapa kesempatan yang aku punya? 3 kali. Kamu memperlakukan aku seperti pohon harapan. Jika itu benar-benar mungkin, maka aku harap permintaan terakhirku adalah kamu muncul 3 kali lagi. Aku seharusnya tidak mengubah pikiranmu sebelum kamu menghabiskan kue. Baiklah, beri aku 3 yuan lagi, haha.